Kita akan membahas surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jumlahnya 11 ayat, tapi mungkin pagi ini kita hanya sempat bahas ayat yang nomor 1 sampai ayat nomor 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Surat ini ada keterkaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat, di situ ada ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat dan dibangkitkannya manusia dari kuburan. Terus di surat berikutnya, di surat Al-Qari'ah, Allah menyebutkan nasib mereka setelah dibangkitkan. Kembali di surat Al-Adiyat itu ada ayat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia tidak mengetahui ketika semua yang ada di kuburan itu akan dikeluarkan? Jadi semua orang-orang yang sudah wafat dan sudah dikubur akan dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, nanti akan dihisab semua yang ada di dalam dadanya, artinya keimanannya dia atau kekafirannya, semua akan terungkap. Nah, karena terungkap, maka mereka mempunyai nasib. Yang nasib itu diketahui semuanya oleh Allah. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Tuhan mereka pada saat itu maha mengetahui semua. Hanya sampai di situ. Terus di surat Al-Qari'ah memberikan penjelasan lebih lanjut. Nasib manusia pada hari kiamat, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, artinya amal baiknya itu kuat, banyak sekali, sehingga mengalahkan amal buruknya, maka dia akan tinggal di surga dalam keadaan dia ridho, dia puas dengan imbalan yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya, artinya tidak ada atau sedikit sekali amal baiknya, justru yang banyak itu amal buruknya. Amal buruk itu tidak ada bobotnya, tidak memberi bobot, sehingga ringan. Maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Allah meminta perhatian kita, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang panas sekali. Jadi jelas bahwa dua surat ini saling berkaitan. Nah, ayat surat ini dimulai dengan kata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya apa sih? Biasanya Al-Qari'ah itu diartikan hari kiamat. Tapi arti aslinya Al-Qari'ah itu dari kata qara'a. Qara'a itu artinya memukul dengan keras. pukulan yang sangat keras namanya qara'a.
Kalau doroba artinya memukul, netral, bisa keras, bisa pelan, bisa ringan. Tapi kalau al-qari'ah pasti keras. Dan Allah mengulang kata al-qari'ah di surat ini itu 3 kali. 2 diantaranya dalam bentuk pertanyaan. Jadi setelah Allah memancing dengan menyebut al-qari'ah, terus diikuti dia 2 pertanyaan. Mal-qari'ah, apa itu al-qari'ah? Wa adraka mal-qari'ah. Lalu apa yang buat kamu tahu tentang al-qari'ah? Ini berarti Allah minta perhatian kita supaya kita betul-betul memperhatikan al-qari'ah, peristiwa yang maha dahsyat itu. Ya. Jadi pertanyaan diulang untuk menarik perhatian kita terhadap sesuatu peristiwa yang maha dahsyat yang pasti akan menimpa seluruh umat manusia dan menimpanya sekaligus bareng pada detik yang sama. Pukulan yang sangat keras itu saking kerasnya mampu mematikan seluruh manusia di berbagai penjuru dunia pada saat yang sama, dimanapun mereka berada, apakah mereka itu ada di tanah lapang atau di rumah atau bahkan berada di dalam rumah, di dalam goa, itu semuanya akan tertimpa. Karena apa? Pukulan itu dahsyat sekali. Ya kita bisa bayangkan kira-kira pukulan itu bukan pukulan berupa godong atau godem atau palu dipukulkan, enggak. Tapi pukulan itu justru berupa gelombang yang diakibatkan oleh suara. Sebagaimana kita tahu kalau misalnya kita melihat ada bom atau mercon yang besar sekali meledak, maka kaca-kaca di dekat bom itu akan pecah karena kena gelombangnya yang begitu keras. Nah, kalau gelombang itu dihasilkan dari suara ledakan yang dahsyat sekali, maka manusia di seluruh dunia itu akan tertimpa, akan terkena pukulan itu. Jadi berarti pukulan suara itu di alam raya yang begitu kuat sehingga semua mati. Ya. Di surat ini Al-Qari'ah itu disebutkan sebagai yang memukul, sesuatu yang memukul. Tapi ada ayat yang lain disebutkan itu suara dari sangkakala. Jadi saya tadi mengatakan gelombang yang diakibatkan dari ledakan yang dahsyat. Nah, kenapa? Karena ada ayat lain yang menyebutkan itu dari sangkakala. Sangkakala itu pada zaman itu belum ada bom, yang ada suara yang bisa didengar dari jauh itu sangkakala. Ketika mereka mengumandangkan perang, mereka menggunakan sangkakala. Jadi diumpamakan itu sangkakala. Allah menyebutnya di surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua, bukan hanya yang di bumi saja, yang di langit pun mati, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada yang tidak mati, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa itu kira-kira mereka? Yaitu para malaikat yang bertugas. Nah, karena mereka bertugas, maka dibuat oleh Allah mereka tidak mati karena itu. Nah, mereka yang
yang melaksanakan itu. Setelah semuanya mati, terus sangkakala itu ditiup lagi. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiup lagi, nanti setelah itu semua orang akan bangkit, akan hidup kembali, bisa melihat sana sini. Jadi kalau di Al-Qari'ah itu diumpamakan pukulannya itu akibat. Akibat dari apa? Akibat dari peniupan sangkakala. Wa nufikha fis-sur. Nah, ada istilah yang disebut di dalam Al-Quran untuk menyatakan peristiwa yang sama. Peristiwa pukulan yang dahsyat itu terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kurang dari 1 detik. Karena pendek sekali waktunya, maka Allah menyebutnya as-sa'ah. As-sa'ah itu sesaat yang pendek sekali. Dan Allah menyebutnya di surat Az-Zukhruf, hal yanzuruna ila as-sa'ati an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Orang-orang itu tidak percaya kepada hari akhir. Mereka ingin melihat bukti. Lalu mereka ingin menunggu yang namanya as-sa'ah. As-sa'ah itu ya Al-Qari'ah tadi. Ditunggu anta diahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kapan datangnya? Padahal ketika itu datangnya itu tiba-tiba. Karena tiba-tiba mereka tidak menyadari hal itu. Jadi tidak mampu mereka menyaksikan kalaupun mereka hidup pada saat itu. Karena langsung mati, ya, orang kalau langsung mati tidak bisa mengatakan aku tadi menyaksikan. Ya. Nah, Allah membangkitkan minat kita untuk mempelajari tentang peristiwa yang sangat dahsyat ini. Kenapa kok sampai Allah mengulang 3 kali? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Karena kebanyakan orang cenderung tidak percaya. Ya karena itu sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Mereka tidak akan bisa menyaksikan semasa mereka hidup. Maka mereka cenderung mengatakan, nggak ada itu. Gitu. Ya, padahal peristiwa itu mesti ada. Maka kalau kita orang yang beriman, mencoba mempelajari kira-kira skenario-nya, bagaimana itu kejadian itu, maka kita bisa menangkap, masuk akal. Itu sangat rasional. Cuma saya kalau mengungkapkan itu, waktunya agak panjang. Mungkin sebagian akan kita bahas ketika kita membahas ayat berikutnya. Ayat keempat, 4 dan 5. Tapi kali ini saya ingin menekankan pada bahwa kebanyakan orang itu tidak percaya. Padahal itu pasti terjadi. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya as-sa'ah itu pasti akan terjadi, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan orang tidak beriman. Di sini dinyatakan dengan aktsaran nas, bukan katsir. Kalau katsir itu artinya banyak. Tapi kalau aktsar itu paling banyak atau majority. Ya. Majority manusia tidak percaya. Ya, gejalanya bisa kita lihat. Ya. Orang yang tidak percaya itu bagaimana? Ya. Orang-orang yang tidak mempercayai kejadian di hari kiamat tentu tidak mempercayai kehidupan di sana. Kejadiannya aja mereka tidak percaya. Maka mereka juga tidak percaya kehidupan setelah itu. Ya. Peristiwa kejadian setelah kehancuran, setelah as-sa'ah atau setelah Al-Qari'ah tadi. Dan oleh karena itu mereka tidak mempercayai adanya kehidupan di akhirat, lalu mereka cenderung berperilaku menyimpang. Karena apa? Karena mereka tidak percaya bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban atas perilaku mereka selama hidup di dunia.
Jadi mengimani hari akhir itu sangat strategis dalam keimanan. Karena kalau orang yang mempercayai adanya hari kiamat, mereka mempercayai bahwa kita nanti akan dibangkitkan kembali dan akan diminta pertanggungjawaban. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban, maka kita akan cenderung berhati-hati. Karena apapun yang kita lakukan sekarang itu akan mengakibatkan nasib kita sendiri di masa yang akan datang ketika kita hidup di akhirat. Ya. Tapi orang yang tidak percaya kepada hari akhir, ya mereka tidak percaya bahwa nanti akan dihidupkan kembali. Karena mereka tidak percaya bahwa kita akan dihidupkan kembali, mereka tidak percaya bahwa nanti akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban, akan diperhitungkan amalnya. Kalau mereka tidak percaya itu, otomatis mereka juga tidak percaya kepada surga dan neraka. Tidak ada insentif atau hukuman, karena menurut mereka mati ya sudah mati, hancur, tinggal jadi debu dan sebagainya. Karena itu mereka lalu berani melakukan pelanggaran-pelanggaran, berperilaku semena-mena, mereka lakukan tanpa takut dosa. Bahkan mereka membunuh orang dengan tega dan tidak takut ada pembalasan dari Allah. Ini firman Allah, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan di akhirat, mereka benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Lanakibun, mereka cenderung untuk menyimpang perilakunya. Mereka nggak percaya kan adanya balasan itu. Karena tidak percaya, maka mereka tidak takut akan konsekuensi perilaku mereka, konsekuensi apa yang mereka lakukan di dunia itu terhadap keadaan mereka besok di akhirat. Nah, Allah menggambarkannya, kalla bal la takhafunal akhirah. Mereka berperilaku menyimpang itu karena mereka tidak takut pada hari akhir. Nah, karena tidak percaya akan adanya kiamat dan tidak percaya akan adanya kehidupan di akhirat, mereka menganggap kehidupan ini hanya ada di dunia saja. Dan mereka berusaha semaksimal untuk menikmati kehidupan dunia. Karena hidup banyak sekali. Kita manfaatkan, kita senangkan diri kita. Mereka tidak percaya kehidupan yang di akhirat. Cara menikmati gimana? Ya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan saja. Atau setelah mereka mendapatkan kekayaan atau jabatan dan lain-lain, mereka menikmati itu untuk kesenangan mereka. Nah, orang semacam itu lebih suka dunia dan tidak peduli pada akhirat. Lebih suka menyenangkan diri mereka dalam kehidupan dunia, tidak peduli apakah nanti mereka di akhirat bagaimana. Ya, gimana mau peduli, mereka percaya pun tidak. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya, sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu manusia itu lebih mencintai dunia. Dunia ini disebut ajilah. Ajilah itu artinya kekinian, yang sekarang. Jadi mereka lebih suka ya sekarang. Kalau di akhirat itu kan besok dan belum tentu ada gitu. Maka mereka maunya ya sekarang. Nah, zaman canggihnya teknologi informasi sekarang ini itu membuat orang makin hari makin senang yang cepat. Nah, beberapa tahun yang lalu saja sudah muncul fenomena kepengen cepat. Misalnya mereka bikin makanan mana yang bisa dibuat secara instan.
Yaitu misalnya produksi mie instan, itu dimulainya di Indonesia. Maunya yang gampang, yang cepat. Sebelum itu, kalau ke restoran, mencari restoran yang cepat, yang siap saji, nggak usah dimasak dulu. Nah, itu secara umum orang lebih suka yang pokoknya sekarang dan di sini. Adapun besok itu urusan besok. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih menyukai kehidupan dunia dan kalian melupakan akhirat. Mereka yang tidak mempercayai kiamat memandang bahwa apa yang mereka lakukan untuk mencari kesenangan adalah hal yang baik. Jadi ya dapat duit terus dinikmati. Menikmatinya gimana? Ya pokoknya yang menyenangkan. Menyenangkannya itu ada yang ya wajar-wajar saja dengan cara suka jalan-jalan, melihat pandangan alam atau melihat negara lain kayak apa cara hidupnya, itu yang biasa-biasa. Tapi ada juga yang ingin menikmati dengan menggunakan hartanya untuk kesenangan apa saja meskipun itu bisa merugikan orang lain. Misalnya mereka membuat diskotik atau membuat klub-klub malam sehingga mereka bisa menikmati minum-minuman keras, bisa menikmati wanita berganti-ganti dan sebagainya. Pokoknya yang paling penting menyenangkan. Tapi itu menyimpang, ya. Menyimpang karena apa? Ya merusak diri sendiri dan bahkan bisa merusak orang lain. Nah, karena mereka tenggelam dalam kehidupan yang dalam tanda kutip yang menyenangkan semacam itu, mereka tidak memiliki amalan baik yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka besok di akhirat. Ya, mereka tenggelam dalam kesenangan dunia, maka mereka lupa akan kehidupan di akhirat. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Allah, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan di akhirat, kami hiaskan bagi mereka amal-amal mereka. Artinya mereka itu melakukan kegiatan itu sambil bangga karena mereka menganggap baik. Misalnya kalau mereka itu ingin berkuasa, ya meskipun dalam kekuasaan itu mereka dengan cara membunuh orang-orang yang lawan politiknya dihabisi, dengan cara menyogok orang-orang yang akan memilih pimpinannya, ya, dengan cara yang salah-salah lah, yang menyimpang-nyimpang. Mereka tidak peduli. Yang penting bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, itu mereka menganggap itu indah. Terus mengelabui yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Terus mereka bangga, bisa rakyat bisa dibohongin gitu, bisa ditipu. Nah, mereka semacam itu, fahum ya'mahu. Mereka terus bergelimang dalam kesenangan. Cuma orang yang semacam itu nanti nasibnya besok di akhirat akan merugi mereka. Ulaika alladzina lahum su'ul adzab. Mereka akan mendapatkan siksaan yang buruk. Wa hum fil akhirati humul akhsarun. Dan di akhirat besok mereka menjadi orang yang paling merugi. Bukan hanya khasirun. Kalau khasirun artinya mereka akan merugi. Tapi ini dikatakan akhsarun. Akhsar itu yang paling merugi. Jadi kenapa paling merugi? Karena mereka ketika di dunia mereka merasa telah melakukan kebaikan-kebaikan, hal yang baik menurut mereka. Ternyata di akhirat ditolak semuanya. Enggak, itu bukan kebaikan, itu kejahatan. Gitu. Jadi mereka kecelek. Mereka menyangka baik, ternyata buruk.
mereka menyangka bahwa itu menguntungkan, ternyata merugikan. Itu orang yang akhsarun. Ya. Padahal apapun, mestinya mereka memahami bahwa apapun yang diperoleh di dunia ini, yang diperoleh artinya kita berusaha mendapatkan harta, berusaha mendapatkan jabatan, berusaha mendapatkan teman banyak atau berpengaruh yang banyak begitu, maka mereka mestinya memahami bahwa itu hanya sementara, itu hanya bekal. Bekal itu sesuatu yang digunakan untuk meraih sesuatu yang lebih bagus, yang lebih besar. Mestinya harta, misalnya harta di dunia ini dipakai untuk memperoleh kebahagiaan besok di akhirat gitu. Tapi mereka tidak menggunakan itu. Mereka manfaatkan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang. Padahal itu bekal. Artinya bekal itu artinya sementara, bukan itu targetnya. Itu hanya sarana. Lalu mereka tenggelam di sarana. Akhirnya tidak bisa mencapai target. Ya, saya ulang. Jadi apapun yang diperoleh, apakah itu berupa kekayaan, atau jabatan dan sebagainya, itu sebenarnya hanyalah bekal yang bisa memberi kesan keindahan dan bisa memberikan kenikmatan, tapi sifatnya sementara. Sementara karena apa? Karena semuanya itu tidak akan dibawa ke dalam kehidupan di akhirat. Kalau sudah mati, ya sudah, itu semuanya ditinggal. Gitu. Dan berapa lama sih menikmati itu? Kadang-kadang ada orang yang ingin mengakumulasi harta supaya cukup untuk kehidupan setelah pensiun. Ternyata sebelum pensiun dia sudah mati. Jadi apa artinya tabungan tadi? Gitu. Jadi sebanyak apapun kenikmatan di dunia yang diperoleh oleh orang-orang yang kerja keras itu hanya sementara, hanya bekal, tapi tidak akan bermanfaat ketika mereka hidup kembali di dunia kalau mereka tidak mempercayai hari akhir. Akhirnya ya harta mereka tidak bisa menolong mereka, jabatan mereka juga tidak bisa menolong. Kalaupun mereka itu mendapatkan kenikmatan yang banyak sehingga mereka menikmati kesenangan di dunia, semuanya itu tidak bisa menolong, seperti yang digambarkan oleh Allah. Ara'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan? Jadi kalau Allah memberikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, jadi dia diberi kekayaan yang banyak dan itu berlaku sampai bertahun-tahun sampai dia meninggal. Kemudian datang kepada mereka itu apa yang dijanjikan bahwa besok bakal mati, besok akan dihisab dan sebagainya. Apakah kenikmatan yang mereka nikmati itu bisa menolong? Tidak. Ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Artinya kekayaan yang mereka nikmati itu dan mereka nikmati di dunia tidak akan menolong mereka besok di akhirat. Ya. Jadi intinya tiga ayat ini adalah kita disuruh mengimani, suruh menyadari bahwa hidup ini sementara dan kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Saya cenderung berhenti di sini dulu karena ayat berikutnya itu akan bercerita tentang proses hancurnya alam raya ini. Betul, 3 ayat ini
kita disuruh memperhatikan nasib kita setelah itu. Jadi besok di pertemuan yang datang insya Allah kita membahas kok bisa manusia itu berterbangan seperti aneh-aneh atau seperti insek ya, binatang insek yang sedang kebingungan. Artinya mereka seperti terbang tapi sebenarnya itu bukan terbang. Mereka tidak bisa menginjakkan kaki di bumi karena gravitasi bumi melemah, sehingga mereka ada di awang-awang seolah-olah terbang. Bahkan gunung-gunung itu jebol, hancur, lebur, terus berterbangan. Diumpamakan di sini seperti bulu yang ditiup berterbangan. Padahal gunung itu kan terdiri dari tanah, pasir, dan batu. Itu semuanya bisa berterbangan. Terus setelah itu baru kemudian ada hisab. Nah, insya Allah pada pertemuan yang datang kita akan membahas bagaimana sih proses hancurnya alam raya ini, sehingga kita bisa memahami, oh kalau seperti itu berarti hancurnya alam raya ini memang real dan betul-betul terjadi. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan itu saya hanya mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk meyakinkan itu. Mudah-mudahan dengan pembahasan seperti itu besok kita akan makin yakin akan kejadian kiamat itu. Nah sekarang kita sampai di sini dulu pembahasannya dengan maksud supaya banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan atau boleh juga sharing pengetahuannya atau pengalamannya. Silakan. Baik Pak Ustadz Iqsal.